Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang sangat mirip dengan UNBK Matematika IPA tahun 2019 bagian yang ketiga. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silahkan klik like, dan jika ada pertanyaan, koreksi silahkan isi kolom komen. Soal nomor 27. Fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 36x tambah 5 turun pada interval. Jadi solusinya kita punya fx 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 36x tambah 5. Kita cari turunannya dahulu. Berarti ini 6x kuadrat, 3 kali 2 6 pangkat kurang 1, berarti 6x kuadrat ditambah 6x, karena 2 dikali 3 6 pangkat kurang 1, dan untuk 36x turunannya adalah 36, berarti kurang 36 tambah 0. Oke. Kemudian karena dia turun ya, jadi secara fungsi itu turun, yaitu turunan pertamanya kecil dari 0, berarti 6x kuadrat tambah 6x kurang 36 kecil dari 0. Kita sederhanakan dengan membagi 6, maka kita peroleh x kuadrat tambah x kurang 6 kecil 0, karena sama bagi 6 semua. Maka kita faktorkan x kuadrat tambah x kurang 6 dikali dia min 6 dijumlah dia 1, maka angka yang lebih tepat adalah x tambah 3 x kurang 2 ya, karena 3 kali min 2 min 6, 3 ditambah min 2 1, artinya titik pembuat nolnya kita adalah x sama dengan min 3 atau x sama dengan 2. Kemudian kita buat garis bilangan ya, kita buat garis bilangan, ini min 3, ini 2, dan selalu plus min plus, karena tanda pertidaksamaan terakhir kita adalah kecil 0, maka daerah negatif yang kita arsir. Jadi x antara min 3 sampai 2, sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 28, diketahui segitiga ABC siku-siku di C dengan tangen A itu adalah 3/4. Tentukan nilai dari sin A cos B dikali cos A sin B. Solusinya, pertama kita buat gambar segitiga siku-siku ABC yang siku-siku di C. Ini dia ya, dimana kita punya jadi tangen A itu adalah 3/4. Tangen itu konsepnya ada depan per samping dari sudut A ya. Depan sudut A itu adalah BC dan sampingnya adalah AC ya. Artinya di A kita adalah 3, kita anggap, dan AC itu adalah 4 ya. Nah, dari sini kalau dia segitiga siku-siku, berarti kalau 3 dan 4 berarti dia berbentuk triple Pythagoras, berarti kalau 3 dan 4 maka miringnya adalah 5 begitu ya. 3, 4 dan 5 itu adalah triple Pythagoras. Nah, dari sini kita akan peroleh nilai sin A itu adalah sin depan per miring ya, berarti dA per M ya, berarti kita dapat 3/5, dan cos A kita dapat konsepnya adalah cosami samping per miring ya, berarti sampingnya adalah 4/5. Kemudian dari sudut B, jadi dari sudut B ya, berarti ini dianggap samping ya, yaitu juga 3, dan AC ini dianggap depan karena di depan sudut B, ini depan B, berarti 4 ya dari sudut B ini. Berarti nilai sin B itu adalah depan ya, sin itu kan si demi, depan per miring, berarti depan B per miring, berarti adalah ya 4/5. Dan cos B yaitu samping B per miring, samping B adalah BC yaitu 3, berarti 3/5 lah. Sehingga yang ditanya adalah sin A cos B ditambah cos A dikali cos A sin B. Sehingga nilai dari sin A tambah cos B dikali cos A tambah sin B berarti 3/5 ditambah 3/5 dikali 4/5 ditambah 4/5, berarti ini 6/5, ini 8/5, kita kalikan, kita peroleh 48/25. Jadi jawabannya adalah 48/25. Nomor 29, persamaan lingkaran yang berpusat di P-2,3 melalui titik A 1,2 adalah, jadi solusinya
Suatu persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dengan jari-jari R adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jarak P ke titik A ini adalah jari-jari. Berarti kita cari jari-jari yang terlebih dahulu. Begini ya. Kita punya pusat A, B itu min 2,3. Dan jari-jari itu adalah akar dari X1 kurang S2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Berarti kita anggap yang bagian 1, yang A kita anggap bagian yang kedua. Berarti min 2 kurang 1 kuadrat ditambah 3 kurang 2 kuadrat. Maka kita peroleh ini min 3 kuadrat, min 2 kurang 1 min 3 kuadrat di 1 kuadrat. Berarti 9 tambah 1 akar 10. Nah, maka kita peroleh persamaan lingkarannya. Kita punya X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini X kurang min 2 kuadrat karena A-nya adalah min 2, B kita adalah 3. Berarti X kurang min 2 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat. Jadi ini kita kuadratkan dan dapat ini. Y kuadrat tambah 4X tambah 4 tambah ini Y kuadrat kurang 6Y tambah 9 sama dengan 10. Karena akar dikuadratkan dapat 10. Maka kita kumpulkan ke kiri semua. Ini dia. Kita urutkan Y kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 6Y. 4 tambah 9, 13 kurang 10. Dapat 3. Berarti Y kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 6Y tambah 3 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 30. Berarti di sini ada gambar ya yang diarsir. Kita akan menentukan sistem pertidaksamaan linear yang pada daerah arsir ini. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan garis yang memotong sumbu koordinat? Berarti konsepnya begini. Nah, ini dia ya. Di sini ada sebuah garis yang memotong sumbu Y di B dan memotong sumbu X di A. Maka persamaan garisnya adalah BX tambah AY sama dengan BA. Berarti ini bagian sumbu Y ini kita kalikan X, bagian sumbu X ini kita kalikan dengan Y, sama dengan perkalian B dikali A. Nah, untuk garis ini kita anggap garis 1, dan ini adalah garis 2. Ya. Untuk garis 1, ya berarti ini 4X tambah 8Y sama dengan 32. Ini dikali X, ini dikali Y, berarti 4X tambah 8Y sama dengan 32. Kita bagi 4. Berarti X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, karena arsirannya adalah menuju 00, berarti kan ke bawah, panahnya ke bawah menuju 00. Berarti lambangnya adalah kecil sama 8. Untuk garis yang kedua, ya berarti ini 6X tambah 4Y sama dengan 24. Ya, 6 kali 4, 24. Kita bagi 2. Maka kita peroleh 3X tambah 2Y sama dengan 12. Karena dia menjauhi 00, ini kan menjauhi nih. Berarti lambangnya adalah besar sama. Ini dia, berarti 3X tambah 2Y besar sama 12. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada garis ini, 4 dengan 8, berarti kan arsirnya kan ke atas ini. Kalau ke atas kan nilai Y yang positif. Berarti Y besar sama 0. Sehingga dapat kita simpulkan jawabannya adalah E. Soal nomor 31, dua dadu bersisi 6 dilempar undi bersama-sama 1 kali. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 8 atau berselisih 2. Ya. Jadi cara untuk dua dadu yang efektifnya adalah kita membuat tabel. Jadi kita anggap tabelnya seperti ini. Ini dia. Kita anggap dua dadu itu ada dadu merah, 1 dadu putih, 1. Yang pertama dia ada berjumlah 8. Berarti kita cari jumlah yang 8. Berarti ini dia. Kan 2 tambah 6, 8. Ini 1, 3 tambah 5 juga 8, 4, 4, 5, 3, 6, 2. Ini adalah jumlah ya 8. Kemudian yang berselisih 2, berarti ini dia. 1 dengan 3 kan selisihnya 2. 2, 4 juga 2, 3, 5 sudah diperoleh, 4, 6 juga 2. Kemudian ini juga 3, 1, 4, 2, 6, 4. Nah, yang kita lingkari ini berarti ini sebagai kejadian, berarti anggap NA, berarti ada 11. Ini 4 tambah 4, 8, tambah 1, 2, 3, dapat 11 ya. Dengan banyak sampelnya adalah 36 keseluruhannya. Berarti peluangnya adalah NA per NS yaitu
11 per 36. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 32, sebuah taman berbentuk segitiga sembarang dengan panjang dua sisi masing-masingnya adalah 12 meter dan 14 meter, serta besar sudut antara dua sisi tersebut adalah 60 derajat. Maka luas taman, ya. Jadi kita buat gambar seperti ini. Ini dia. Kita anggap segitiganya ABC, ya. Ini 12, ini 14, sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Maka dari gambar ini, maka kita akan peroleh luas. Luas itu adalah setengah AB kali BC sin B, ya. Berarti setengah dari 12 kali 14 sin 60. Berarti ini 12 kali setengah adalah 6, 6 kali 14, sin 60 adalah setengah akar 3. Setengah kali 14 adalah 7, ya. Ini dia 7, berarti 6 kali 7 adalah 42. Berarti 42 akar 3. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 33, diketahui fungsi fx sama dengan k kurang 2x kuadrat dikurang 2kx ditambah k tambah 1 definit negatif. Tentukan batas nilai k yang memenuhi, ya. Jadi kita punya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c misalkan, ya. Berarti secara definit negatif itu yang pertama a-nya harus kecil 0. A itu koefisien dari x kuadrat. Yang kedua, nilai D itu adalah kecil 0, di mana D itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, kita punya fx, K kurang 2X kuadrat kurang 2KX ditambah K tambah 1. Berarti A kita adalah K kurang 2, B kita min 2K, C kita adalah K tambah 1. Nah, syarat pertama adalah A-nya adalah kecil 0, A kita adalah K kurang 2. Berarti K kurang 2 kecil 0, artinya K kecil dari 2. Yang kedua, diskriminannya adalah kecil 0, maka B kuadrat kurang 4C kecil dari 0. Berarti min 2K dikuadratkan, dikurang 4K kurang 2 dikali K tambah 1 kecil dari 0. Ini hasil kalinya. Min 2K dikuadratkan 4K kuadrat. K kurang 2 dikali K tambah 1, ini dia. K kuadrat kurang K kurang 2. 4 kali ke dalam, berarti ini min 4 kuadrat K kuadrat, ini plus 4K, ini plus 8. Ini habis, 4K kuadrat kurang 4K kuadrat habis, ini dia. Berarti 4K kecil dari min 8, K kecil dari min 2. Berarti kita buat garis bilangan, ya, ada 2, yaitu min 2 dengan 2. Ya, yang pertama, K-nya kecil 0, berarti arsirnya ke kiri. Dan K-nya kecil dari min 2 juga ke kiri. Nah, berarti sini yang tebal arsirannya. Jadi K kecil dari min 2. Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 34, diketahui matriks A 2E kurang 3Z 5Z kurang 3 9, B 2 min 1 1Z kurang 4, C 21 min 9Y. Jika B transpos adalah BT dan A tambah B transpos kurang C sama dengan 3, 5, 4, 6, tentukan nilai X tambah Y tambah Z. Nah, ini dia. Kita punya A tambah B transpos kurang C sama dengan 3, 5, 4, 6. Ini dia. Jadi kita ganti A, ganti B, ganti C. B kita transposkan. Nah, A kurang C bisa kita peroleh. A kurang C dulu, ya. Berarti 2E kurang 3Z kurang 2, 5 kurang 1, 4, Z kurang 3 kurang min 9, 6. Karena ini min plus berarti tambah 9, ya, 6. 9 kurang Y. Dan ini kita transposkan, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Yang semula 2 min 1 jadi 2 min 1 ke bawah, jadi kolom gitu. Ini dia, sama dengan 3, 5, 4, 6. Berarti kita jumlahkan seletak, maka kita perlu ini dia. Min 2 tambah 2 habis, 4 tambah 1, 5. Z tambah 6 tambah min 1, Z tambah 5. 9 kurang Y ditambah Z kurang 4 adalah 9 kurang 4-nya 5, min Y tambah Z. Sama dengan 3, 5, 4, 6. Artinya, ini kita ambil perlahan yang sederhana, berarti Z tambah 5 itu 4, jelas Z kita min 1. Ya. Yang kedua, kita ambil 2X kurang 3Z itu sama dengan 3. Artinya kita ganti Z-nya min 1. Jadi 3X kurang 3 kali min 1 sama dengan 3. Artinya 2X tambah 3 sama dengan 3.
Ini jelas 2x-nya 0. Kx sama dengan 0. Kemudian 5 kurang Y tambah Z sama dengan 6. Kita punya Z-nya min 1. Berarti 5 kurang Y tambah min 1 sama dengan 6. Berarti ini 4. Ini dia. Berarti 5 tambah min 1 4 kurang Y sama dengan 6. Jelas Y-nya adalah min 2. Ya. Sehingga X tambah Y tambah Z berarti 0 tambah min 2 tambah min 1. Yaitu min 3. Jadi jawabannya adalah min 3. So, nomor 35, grafik parabola Y sama dengan 2X kuadrat kurang 3 ditranslasi oleh T14, kemudian didilatasi oleh 02, di mana 0 pusat. Ya. Dan 2 ini skalarnya. Jika persamaan bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah PX tambah Q, maka P tambah 2Q. Ya. Misalkan titik X, Y adalah titik pada parabola, berarti ini X, Y, kita translasi 14, maka kita peroleh X tambah 1, Y tambah 4. X tambah 1, Y tambah 4 ini kemudian didilatasi oleh O2, berarti seluruh unsur titik ini kita kali 2. Ini dia, berarti 2X tambah 2, 2Y tambah 8. Artinya X aksen, Y aksen. Ya. Sehingga 2X tambah 2 itu adalah X aksen, maka 2X sama dengan X kurang 2. Kx sama dengan X kurang 2 per 2. Begitu juga dengan 2Y tambah 8 sama dengan Y aksen, maka kita peroleh 2Y sama dengan Y aksen kurang 8, maka Y sama dengan Y aksen kurang 8 per 2. Nah, kita punya garis tadi Y sama dengan 2X kuadrat kurang 3. Berarti ini kita ganti Y dengan Y aksen kurang 8 per 2, ini X aksen kurang 2 per 2 dikuadratkan kurang 3. Kita kuadratkan, ini dia. Kita hilangkan aksennya. Y kurang 8 per 2 sama dengan 2. Ini X kuadrat kurang 4X tambah 4 per 4. Karena 2 dikuadratkan 4. Ya. Ini bisa kita bagi dapat 2. Karena masih dalam bentuk pecahan, maka bisa kita kali 2. Semua berarti kita dapat Y kurang 2, berarti 2-nya habis. Y kurang 8 sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 4 kurang 6. Karena kali 2. Berarti Y sama dengan X kuadrat 4 kurang 6 min 2. Berarti ini min jadi plus 8. Berarti Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 2 tambah 8, yaitu 6. Ini dia. Ya. Karena kita punya Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 6, dan Y itu adalah X kuadrat tambah PX tambah Q. Jelas ini P-nya min 4, Q-nya 6. Ya. Sehingga yang ditanya adalah P tambah 2Q, berarti min 4 tambah 2 kali 6. Ya. 2 kali 6 ini 12. 12 tambah min 4 yaitu 8. Jadi jawabannya adalah 8. Soal nomor 36, himpunan penyelesaian dari persamaan sin 4X kurang cos 2X sama dengan 0 untuk X antara 0 dan 180 derajat. Ya. Sin 4X kurang cos 2X sama dengan 0. Sin 4X ini bisa kita ubah menjadi 2 sin 2X cos 2X. Nah, itu dia. Ya. Karena sama-sama cos 2X, berarti ini cos 2X kita keluarkan, tinggal 2 sin 2X kurang 1. Coba kali ke dalam, kan sama dengan persamaan yang baris kedua ini. Artinya cos 2X itu sama dengan 0 atau sin 2X itu sama dengan setengah. Ya, untuk cos 2X sama dengan 0, cos yang nilai 0 adalah cos 90 atau cos 270. Itu yang nilainya 0. Artinya 2X sama dengan 90, jelas X-nya 45. Dan dari sini 2X sama dengan 270, maka X adalah 135. Kemudian untuk sin 2X sama dengan setengah, jadi sin yang nilainya setengah ada pada kuadran 1 dan kuadran 2, berarti sin 30 itu nilainya setengah, atau sin 150. Ya. Berarti X 2X sama dengan 30, jadi X adalah 15. 2X sama dengan 150 derajat, jelas X-nya adalah 75, karena kita bagi 2. Jadi himpunan penyelesaiannya 15, 45, 75, 135. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 37, ini dia.
Ya, sin X tambah 100 dikurang sin X tambah 40 per cos X tambah 100 tambah cos X tambah 40. Ini dia. Nah, perlu diingat bahwa sin dikurang sin adalah 2 cos sin. Berarti 2 cos setengah jumlah dari mana? X tambah 100 ditambah X tambah 40 ini dia. Dikali sin setengah selisih kurangnya. Ini kita kurang. Untuk cos tambah cos adalah 2 cos setengah cos jumlah tambah cos setengah selisih. Karena ini bisa sama, bisa kita bagi. Ini dia sama, ini dia. Dan yang bagian ini X kurang X habis. Ini X kurang X habis ya. Berarti 100 kurang 40, 60. Ini juga 60. Berarti sin setengah dari 60, cos setengah dari 60. Ingat sin per cos itu adalah tangen. Tangen setengah dari 60, yaitu 30. Berarti tangen 30, yaitu sepertiga akar 3. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 38. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka, ini dia, sejauh 40 km, kemudian berlayar menuju pelabuhan C dengan jurusan 150 derajat sejauh 60 km. Maka tentukan jarak C dan pelabuhan A, ya. Berarti di sini ini 70, ya. Berarti sampai di sini 110 karena sudut dalam sepihak jumlahnya harus 180 derajat. Ini dia. Dengan jarak yang ditempuh adalah 40 km. Nah, dari titik B ini jurusan 3 angkanya 190 derajat. Dengan jarak 60 km. Nah, dari titik B ini jelas sudut pada segitiga ABC ini sudut B-nya adalah 60 derajat. Karena kenapa? Karena satu lingkaran itu jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Berarti ini 60 sisanya. Karena 110 ditambah 190 adalah 300. Karena satu lingkaran itu 360 derajat berarti sisa 60. Nah, karena dikatakan adalah sisi sudut sisi, maka kita gunakan aturan kosinus. Itu ini dia. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat kurang 2 AB BC cos B sudut B. Seperti ini. 40 kuadrat tambah 60 kuadrat kurang 2 dikali 40, 60 cos 60. Kita kuadratkan. Ini 1600, ini 3600. Ini kita kali semua. Dapat 4800 cos 60 adalah setengah. Ini kita jumlahkan. 1600 ditambah 3600 adalah 5200. Setengah dari 4800 adalah 2400. Nanti kita kurangkan dapat 2800. Berarti akar dari 2800. Akar dari 2800 ini bisa kita sederhanakan menjadi 400 kali 7. Ya. Berarti akar 400 adalah 20. Berarti AC 20 akar 7. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 39, diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuknya 4. Tentukan sudut antara UW dengan QV. Ya. Ini dia. Ini kubus PQRS TUVW, ya. UW dengan QV. Nah, kita geser UW ini ke QS karena dia sejajar. Kita geser ke sini. Sehingga dia berpotongan di Q. Berarti ini dia, ya. UW ini kita geser ke QS, dia berpotong di Q. Nah, kita hubungkan juga, maka sudut yang dibentuk adalah VQS gitu. Nah, karena VQ, QS dan SV itu adalah diagonal sisi, berarti SV ini kita hubungkan dan ini merupakan diagonal sisi semua, maka dia akan membentuk segitiga sama sisi. Berarti sudut VQS itu adalah 60 derajat. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 40, perhatikan gambar, tentukan luas daerah arsir. Gambar ini, ya. Kita punya isinya ada salah satu garis lurus yaitu Y sama dengan X kurang 2. Berarti X kurang 2 sama dengan Y, maka X sama dengan Y tambah 2. Nah, untuk menentukan batasnya, ya kita buat X sama dengan X, ya.
Berarti Y kuadrat sama dengan Y tambah 2. Berarti Y kuadrat kurang Y kurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Berarti Y kurang 2, Y tambah 1 sama dengan 0. Berarti titik pembuat nolnya ada Y sama dengan 2 atau Y sama dengan min 1. Artinya, titik potong di sini adalah Y-nya adalah 2, gitu ya. Sehingga luas daerahnya adalah integralnya dari 0 sampai 2, yaitu kurva kanan dikurang kurva kiri. Yang kanan itu adalah X kurang 2, ya berarti Y tambah 2, ya. Ini kan Y tambah 2, X-nya. Dan yang kiri adalah X-nya sama dengan Y kuadrat ini dia. Kita integralkan, berarti ini setengah Y kuadrat tambah 2Y kurang sepertiga Y pangkat 3 dengan batas 0 dengan 2. Kita masukkan batas, ini dia. Setengah dari 2 kuadrat kurang 0 kuadrat ditambah 2 dikali 2 kurang 0 dikurang sepertiga 2 pangkat 3 kurang 0 pangkat 3. Maka kita peroleh ini 4 kali setengah 2, ini 4, ini 2 pangkat 3 8, berarti kurang 8 per 3. Kita samakan penyebutnya per 3, ini dia. 2 itu 6 per 3, 4 itu 12 per 3 dikurang 8 per 3 itu 10 per 3. Jadi jawabannya adalah B. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persiapan menghadapi UNBK. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Jika suka silakan klik like. Dan jika ada pertanyaan dan koreksi silakan isi kolom komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.